Di video ini kita akan membahas agak berbeda dengan video-video sebelumnya, karena video sebelumnya membahas ketika kita harus belajar naik motor dengan mesin yang belum menyala. Nah, kali ini kita akan membahas latihan bagaimana menggunakan sepeda motor dengan mesin yang sudah menyala. Pertama, tetap basicnya keseimbangan ya, balance ya. Jadi nanti kalau kita lihat langsung videonya, di sini langsung dilihatkan bahwasannya si calon pengendara ini langsung sudah naik motor, kemudian menyalakan mesin, terus kemudian dia mulai untuk bergerak, dan bergeraknya sudah tidak didorong lagi, tapi menggunakan tenaga mesin. Sudah digas ya itu ya? Ya, sudah mulai ngegas. Nah, tapi gasnya ya juga masih ini ya, masih pelan-pelan gitu ya, masih bukanya sedikit-sedikit, dan dia harus langsung bisa mengerem. Berarti ini juga yang pertama juga harus belajar bagaimana membuka gas dulu ya, Mas ya. Buka gas dulu, pelan-pelan dia buka gas dulu. Jadi fokusnya adalah yang pertama bagaimana caranya calon pengendara ini ngegasnya itu bisa lembut. Terus bisa smooth, artinya smooth itu lancar gitu ya, jangan terus kayak bahasanya apa ya, jangan tersendat-sendat gitu ya, lancar gitu ya. Nah, terus kemudian dia juga sudah bisa berhenti. Jadi mungkin awalnya belum dikasih penghalang dulu. Kalau di sini kan udah dikasih penghalang nih. Nah, biarin aja ngegas, terus kemudian mulai mengerem. Ngegas, mulai mengerem. Nah, habis itu kalau sudah lancar semua, baru ditambahin penghalang seperti video ini. Nah, tapi tetap pondasinya adalah kalau naik motor tuh keseimbangan. Makanya setiap di diagram yang kita pernah bahas itu selalu ada balance. Nah, habis balance ngerem. Jadi kenapa harus ngerem? Karena itu sebenarnya belajar ngerem ini membuat si calon pengendara itu menambah keyakinannya dalam hal belajar. Karena banyak yang terjadi kalau belajar motor itu setelah dia bisa nyalain motor, ya udah langsung ngegas. Ngegas kemana-mana, dan itu kemudian yang membuat si calon pengendara ini atau si hampir pengendara ya, sebentar lagi ya karena udah mesin nyala nih. Nah, pengendara ini kemudian ada kejadian nyelonong atau mungkin nyemplung. Nah, karena belum dibekali dengan rem. Nah, makanya setelah balance-nya dia dapat, langsung dia belajar ngerem ya. Jadi nggak langsung kemana-mana kan, ada yang lompat tuh. Belajarnya adalah dengan cara ngegas dulu, udah gitu belok-belok kemana-mana, ngeremnya belum tahu. Itu tadi saya melihat videonya, saya perhatikan kakinya itu masih di bawah tuh, Mas. Ya. Nah, itu apakah memang stepnya itu kakinya di bawah kayak gitu, atau dengan tujuan apa kakinya di bawah? Nah, ya, jadi kaki di bawah ini sebenarnya kita mencoba untuk menelusuri caranya pemula ya, atau yang baru belajar naik motor itu sebenarnya ketika dia merasakan pertama kali tenaga mesin, itu sebetulnya dia belum beradaptasi atau belum biasa. Jadi dia harus membiasakan, oh ketika saya buka gasnya segini, oh ternyata tenaga yang keluar seperti ini. Ternyata meluncurnya seperti ini, menggelindingnya seperti ini. Nah, pada saat itu misalnya di gas dia tenaganya keluar, nah itu kadang-kadang yang terjadi kalau belum terbiasa, motornya ini masih ke kiri dan ke kanan, belum seimbang. Nah, sehingga kaki itulah yang menjadi keyakinannya dia atau alat tambahan keseimbangan dulu sebelum kakinya naik ke atas bar step atau floor step. Nah, oke, siap. Terus berikutnya latihan yang dikira itu nanti sudah berhasil itu nanti dia harus seperti apa, Mas? Kan ini tadi kan dia mengendarai sepeda motor dan mengegas terus kemudian mengerem. Terus ini dikatakan berhasil itu yang seperti apa? Berhasil itu yang jelas pertama adalah semuanya dilakukan dengan lancar dan stabil. Jadi lancar itu pengertiannya adalah dia mulai ngegas sampai dia mengendurkan gas, kemudian mengerem, itu dilakukan tidak tersendat. Dan
badan motornya atau kita lihat, kita perhatiin motornya itu tidak kebanyakan gerakan. Jadi gerakannya cuman ngegas dan ngerem, nggak ada goyang-goyang. Nah itu berarti bisa dikatakan dia sudah stabil. Berhentinya pun stabil, kaki kiri dulu yang turun gitu ya. Nah karena ini dua kaki ya, kakinya memang masih diperbolehkan karena pakai tenaga mesin ya masih diperbolehkan kedua kakinya menapak, sebenarnya seperti itu. Yang penting berarti dia lancar dulu sama stabil. Oke, nah berikutnya dari dia mulai mengegas sampai dia ada halangan, ada target untuk mengerem itu tadi, latihan yang benar itu berjarak berapa meter? Nah ya. Jadi bertahap. Saya nggak mungkin gini, kalau dianalogikan ya pertama 10 meter dulu dari start sampai ngerem. Tapi jangan dikasih halangan dulu ya. Jadi kira-kira aja nanti mulai mengeremnya diatur aja sendiri, pokoknya di sekitar ini dia harus berhenti. Nah jadi dia ngegas dulu 10 meter itu, terus di bawah 10 meter dia udah berhenti. Nah kan namanya baru belajar kan, dia belum tepat berhenti 10 meter, masih bisa bablas, jadi nggak usah dikasih halangan, tapi paling tidak dikasih acuan. Nah setelah dia bisa di bawah 10 meter ya, itu baru dikasih halangan. Karena beda nanti kejadiannya atau yang dirasakan si pengendara akan beda gitu ya, ada halangan maupun tidak, seperti itu. Nah pentingnya di sini ketika dia sudah ada halangan, itu berarti dia belajar untuk menghadapi pengendara lain yang di jalan. Jadi dia setengahnya udah belajar untuk bersiap. Nah itu seperti itu. Tapi memang kalau kita ngeliat di videonya, memang ini masih bertahap, adalah menyeimbangkan setelah dapat tenaga mesin dan kemudian mengerem. Itu dulu ya, belajarnya itu dulu sebenarnya. Nah ini juga harus diperhatiin ya, di tempat yang sesuai, nggak boleh mengganggu kepentingan umum, dan juga sudah menggunakan riding gear yang lengkap. Kalau bisa ditambahin jaket, karena apa? Ini sudah mulai berbahaya. Artinya berbahaya apa? Bukan terus ini membahayakan, enggak, tapi ketika jatuh, jaket lah yang melindungi kulit. Ada potensi terluka ya kalau kita tidak menggunakan jaket ya. Jadi ini kalau bisa udah pakai jaket, sarung tangan, udah pakai helm. Nah kalau misalnya diprotes karena panas, sumuk dan sebagainya ya, lebih baik kita basah keringetan daripada kemudian kita luka.